keseriusan kita dalam bagaimana mendidik anak-anak kita di dunia pesantren begitu. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terdengar jelas tidak suara saya? Terdengar. Alhamdulillah. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa berbagi layar karena kondisi di dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Ayah bunda sekalian, untuk membuka ini kita coba baca dan pahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah kalian takut ya meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang di'afa, yang lemah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang berkualitas. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah bahwa dunia pendidikan pada saat ini begitu beragam begitu ya, menawarkan berbagai macam aktivitas kegiatan yang mengajak ya mendidik anak-anak kita untuk berprestasi. Namun ya kalau kita dalam kesuksesan pendidikan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yaitu sebagai pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita sudah bagus di dalam keluarganya, maka insya Allah dia juga akan siap di dunia luar begitu ya. Kemudian yang kedua adalah sekolah ya. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, trilogi pendidikan ini menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan. Nah, ayah bunda sekalian, mungkin di rumah anak-anak kita aman. Di sekolah, ya kalau sekolah full day atau sekolah reguler, ya 50-50. Kalau sekolah yang bagus, dia bisa mengontrol, memanage anak-anak kita menjadi lebih baik. Namun kalau kita mendapatkan sekolah yang abai terhadap kebaikan peserta didik, maka kerugian bagi diri kita dan anak kita. Kemudian yang ketiga lingkungan. Ya, lingkungan anak-anak kita ketika berada di luar sana, masya Allah. Ya, mungkin ayah bunda sudah bisa melihat bagaimana lingkungan anak-anak kita, lingkungan di luar sana, ya dari kegiatan mereka nongkrong-nongkrong di kafe, di tempat-tempat lain, kemudian bermain game dan sebagainya, yang semuanya itu sangat menyayat hati. Ya kalau kita buka ya, kita hasil riset, Masya Allah, anak-anak putri lebih dari 75% sudah tidak gadis lagi. Itu kan, waduh, sangat seram sekali kita selaku orang tua, apalagi yang punya anak putri. Kemudian itu belum di seks bebasnya, belum nanti di narkoba, begitu ya. Di narkoba juga demikian. Dan yang paling serem lagi, kalau dulu kita khawatir kalau anak wanita kita keluar malam-malam, kalau sekarang bukan anak wanita lagi yang kita khawatirkan. Juga anak-anak laki-laki kita juga kita khawatirkan kalau pulang larut malam, kemudian ada kelainan-kelainan yang memang kalau istilah di dunia kriminal para predator begitu ya, yang menyukai sesama jenis. Dan ini lingkungan begitu. Makanya ketika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang baik, trilogi pendidikan ini harus dikuatkan. Dan yang sangat mungkin yaitu ya untuk mendapat sekolah yang baik, kemudian lingkungan yang baik, yaitu boarding school atau pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren ya mendapatkan lingkungan anak-anak yang memiliki niat yang sama terkait dengan
bagaimana mereka menuntut ilmu dan ingin menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga dua posisi dari trilogi ini sudah ada gitu. Jadi kalau di rumah sudah oke, sekolahnya oke, lingkungan di sekolah oke, dan itu adalah pondok pesantren atau boarding school. Nah, jadi ketika ayah dan bunda masih ragu terhadap uh, boarding atau pondok uh, pesantren, maka bisa berkaca ya, bisa melihat dari sisi mana kita bisa meyakinkan boarding school atau pondok pesantren ini menjadi pilihan utama bagi kita. Ya, ayah bunda dan alhamdulillah Salsabila Boarding School berdiri dari keprihatinan kita terhadap dunia pendidikan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kesempatan yang Allah berikan, begitu ya, ada peluang untuk mengelola sebuah lembaga, sebuah wakaf yang memang Allah sediakan dengan mudah bagi kami, begitu ya. Maka kami khususkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya mendirikan pesantren ya, seperti Asyifa Boarding School, itu pesantren yang besar di Subang, begitu. Nah, pesantren besar di Subang yang luar biasa, belajar dari sana kan, di sana mah dua gender begitu ya. Ikhwan dan akhwat ada walaupun kondisinya jauh, tapi ada hal-hal yang mungkin menjadi perbaikan bagi kami sehingga ya, sebentar ya Bunda ya. Nah, itu mobil belok. Ya, jadi di Salsabila kita utamakan adalah khusus akhwat ya, atau khusus wanita. Kenapa? Karena yang pertama memang kapasitas dari sarana yang kami sediakan memang terbatas untuk wanita. Kenapa? Karena memang kan kondisi di statistik kita, jumlah wanita itu lebih besar daripada jumlah laki-laki. Nah, dari sinilah kita keprihatinan tadi untuk menjaga lingkungan yang baik, kemudian sekolah yang berkualitas, maka pada hari ini kami ingin membeberkan bagaimana sebuah pondok atau sebuah boarding school itu bisa menjadi ketenangan itminan diri kita atas ketakutan kita meninggalkan generasi yang lemah gitu ya. Yang tadi sudah digambarkan di dunia luar sana, ya, itu begitu menyeramkan dan menakutkan serta mengkhawatirkan kita sebagai orang tua. Nah, ayah bunda sekalian, nah aktivitas mungkin tadi sudah oleh Ustazah Ayu sudah disampaikan klip video yang sudah diputarkan. Nah, ayah bunda pengen tahu tidak bagaimana sih aktivitas anak-anak kita begitu ya ketika berada di pondok, dan apa kegiatan asrama yang bisa menjadikan mereka baik karakternya, kemudian memiliki life skill yang unggul terkait dengan kewanitaan, kemudian karakter yang kuat dari adab-adabnya. Kemudian yang berikutnya adalah ruhiyah keimanan yang mantap, dan mereka menjadi ahlul Quran, dakwiyah, yaitu bukan sekedar dia sebagai ahlul Quran yang hafal Al-Quran, tapi juga dia mendakwakan nikmatnya ber-Al-Quran. Nah, ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama program kita di asrama ya. Jadi di asrama kita punya kurikulum yang namanya BPI, Bina Pribadi Islami. Apa saja konten di BPI ini? Ya, kontennya adalah output yang akan kita keluarkan itu ada 10 ya. Yang pertama, ketika mereka masuk di dalam sebuah pendidikan BPI ini, mereka punya kuat akidahnya, ya, yang disebut dengan salimul akidah. Kemudian setelah kuat akidahnya, maka sahihul ibadah, ibadahnya benar, begitu, sesuai dengan kaidah-kaidah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, qawiyul jism, ya, kuat jasadnya, ya, tubuhnya kuat. Ditopang dengan apa?
ketika nanti di BPI itu nanti ada makanan diperhatikan, ya, kemudian dari olahraganya. Nah, eh, eh, itu tiga. Kemudian yang keempat adalah eh, ahlak, matinul ahlak, ahlak yang baik, ahlak yang kokoh. Ya, sampai nanti mereka kasbul maisah. Artinya kasbul maisah itu mereka bisa menghasilkan, memiliki jiwa entrepreneur yang mereka bisa mandiri di kaki mereka sendiri. Ketika mereka punya kasbul maisah, maka yang terakhir adalah dia bermanfaat bagi orang lain. Nah, ayah bunda itu kurikulum dari BPI, ya, Bina Pribadi Islami. Dan itu dilakukan di asrama, dia sepekan sekali dengan mentor-mentor yang kita pilih sesuai dengan kategori dan karakter anak-anak kita. Nah, itu program asrama yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dari BPI tadi nanti ada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita. Dan polanya adalah bukan sekedar pembiasaan, tapi bagaimana anak mampu qiyamul lail begitu setiap harinya, bukan berdasarkan paksaan dari asrama, tapi dibangun kesadaran mereka, bagaimana mereka bisa mandiri, bangun sendiri, kemudian mereka melaksanakan qiyamul lail. Baik qiyamul lail yang terprogram secara berjamaah maupun masing-masing begitu. Nah, itu aktivitas dari pembiasan dan kesadaran yang dibangun di asrama. Nah, ayah bunda sekalian, setelah program BPI, yaitu maaf sebentar. Kemudian ada halakoh Quran, yaitu kegiatan tahfiz. Setelah mereka qiyamul lail, kemudian mereka sholat subuh berjamaah, kemudian mereka melakukan tahfizul Quran. Nah, di tahfizul Quran ini, insya Allah, anak-anak kita diarahkan mereka memiliki hafalan yang mutin. Makanya kita, ketika mereka ingin naik jilid, mereka harus mentasmikan dulu. Atau naik juz, mereka akan mentasmikan dulu. Misalnya satu juz mereka tasmikan, sudah tasmi, mereka baru lulus, baru boleh menghafal juz berikutnya. Terus nanti ada tasmi 2 juz, tasmi 3 juz, tasmi 5 juz, tasmi 10 juz, sampai tasmi 30 juz. Kan pertanyaannya, Ustadz, apakah bisa? Ya, apakah bisa dalam 3 tahun? Insya Allah bisa. Ya, karena secara teori dan hitung-hitungan itu sangat bisa sekali. Nah, tapi nanti apakah semuanya bisa selesai? Itu tergantung dari anak-anaknya. Jadi programnya seperti itu, nanti kemampuan anak-anak seperti apa. Karena setiap anak kemampuannya berbeda-beda dan kita menghargai perbedaan itu. Nah, itu kegiatan untuk kegiatan tahfiznya di pagi hari, yaitu di waktu badak subuh. Kemudian nanti ada tahfiz berikutnya, ya, di asrama itu. Apa itu? Yaitu tahfiz halaqah di ba'da asar. Ya, mereka kembali menyetor hafalan-hafalan mereka bersama ustazah-ustazahnya. Nah, ayah bunda sekalian, itu kegiatan rutinnya, ya, kegiatan yang bersifat rohiyah, bina pribadi Islam. Kemudian juga ada nanti teman-teman dari musrifah itu dia menjadi homeroom, ya, atau mereka room visit, ya, mereka berkunjung ke ruang murid-murid binaannya untuk apa? Ya, nanti mereka ada sharing session, ya, sharing session ini dengan problematika yang terjadi di kalangan santri, mereka berdiskusi, kemudian mencari jalan keluarnya, sehingga santri merasa nyaman, merasa ada teman
untuk bisa mereka berkembang secara maksimal dan menghadapi problem-problem yang ada di dalamnya. Dalam sharing session ini kita mencoba mengajak santri kita menjadi problem solver, ya. Dan problem solver ini adalah suatu keterampilan yang begitu luar biasa di dalam dunia pendidikan. Jarang di sekolah-sekolah itu menjadikan murid-murid kita problem solver. Nah, ayah bunda sekalian, itu kegiatan di asrama. Nah, problem solvernya seperti apa? Ya nanti ada kasus yang kita angkat baik dari media atau kasus dari anak sendiri, sehingga mereka bisa mencari solusi bersama bagaimana permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan secara bersama-sama tanpa ada yang terluka. Kan kebiasaan kita pada hari ini di sekolah-sekolah maupun di pesantren-pesantren bullying itu luar biasa, ya. Bully-membuli itu menjadi hal yang biasa yang menyebabkan banyak anak yang mereka memiliki problem yang menjadi kendala bagi mereka, mereka tidak betah dan lain sebagainya. Kemudian ayah bunda, program berikutnya adalah life skill, ya. Life skill yang didapatkan anak-anak seperti apa? Ya, tadi di tayangan tadi mungkin ayah bunda yang sudah bergabung di awal begitu ya, ada cooking class, ya, ada cooking class di mana anak-anak kita, karena ini wanita ya, karena ini wanita, mereka diarahkan cooking class, ya. Untuk apa cooking class ini? Ya, mereka untuk keterampilan mereka sebagai seorang wanita untuk menyiapkan ya bekal ketika nanti mereka membangun mahligai rumah tangga ya gitu ya, keluarga, sehingga mereka tidak gagap terhadap kebutuhan rumah tangga mereka. Dan itu kapan dilakukannya? Sama sepekan sekali ya, kelas cooking class ini. Dan itu dari apa yang dikaji ya, dari masakan ringan, minuman sampai masakan-masakan besar yang nantinya akan menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka dan keluarga mereka. Nah, itu yang didapatkan di Salsabila terkait dengan kegiatan asrama. Terus apalagi ayah bunda sekalian, jadi selain ada life skill berupa cooking class, juga mereka diajarkan Tibun Nabawi, yaitu bagaimana mereka menjadi dokter. Kan visi dari sekolah Salsabila adalah tagline-nya menjadi dokter yang hafizah. Dan anak-anak kita bekali itu. Ya mereka mah tensi, meriksa gula darah, asam urat, kemudian kolesterol itu sudah biasa. Bahkan mereka biasa mengidentifikasi golongan darah dan itu dilatih di sekolah ya untuk keterampilan mereka sebagai calon-calon dokter atau calon tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kapan dilakukannya? Ya sama, ada yang seminggu sekali, kemudian juga ada yang berkala sebulan sekali. Nah, ayah bunda, untuk membuat mereka memiliki cakrawala sebagai calon dokter yang profesional, kemudian calon dokter yang tidak matre begitu kan ya. Karena kan selama ini kan yang namanya dokter pasti dia akan mahal dan lain sebagainya, menguntungkan. Tapi juga kita ajarkan mereka menjadi dokter yang bisa bersifat sosial. Dengan apa? Kita undang tuh biasanya karena owner dari Salsabila boarding school ini adalah seorang dokter begitu. Maka ada session ya di asrama itu, session sharing bersama dokter ya. Kadang Dokter Suherman sendiri yang menyampaikan bersama istrinya yang juga seorang dokter, juga kadang anaknya atau yang lain begitu ya, sehingga memiliki gambaran ya, ada dokter spesialis kita undang untuk sharing session gimana untuk mencapai ke sana. Jadi anak-anak terbuka cakrawalanya. Kemudian untuk masuk SPMB gimana? Juga di sekolah dan di asrama kita mengundang tuh mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke kedokteran, baik jalur undangan, ya jalur tahfizul Quran, maupun jalur-jalur yang lain. Tujuannya apa?
untuk memotivasi anak-anak kita, ya santri-santri kita, bahwa anak pesantren bisa loh go untuk masuk perguruan tinggi negeri dengan masuk ke kedokteran atau jurusan lain yang memang ingin dituju oleh anak-anak kita dengan memberikan testimoni alumni-alumni pesantren yang telah masuk di perguruan tinggi negeri. Dan itu kita undang ya secara periodik ya sesuai dengan program dari sekolah dan asrama. Tujuannya apa tadi? Membuka cakrawala berpikir anak-anak, bagaimana mereka bisa masuk PTN dengan mudah, ya, dengan kemampuan dan semangat yang dibangun di sebuah pondok pesantren, terkhusus di Salsabila Boarding School ini. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan luar biasanya ya aktivitas di pondok ini atau di Salsabila Boarding School ini hampir ya tidak membuat anak-anak menjadi jumut, menjadi bosen. Ya kan ada istilah di pesantren itu boarding school is boring school. Ya, boarding school itu adalah sekolah yang membosankan. Nah, karena aktivitas yang banyak dan aktivitas itu mendukung semua kebutuhan anak-anak terkait dengan program sekolah yang diinginkan, maka membuat anak-anak itu merasa nyaman begitu ya. Dan nanti puncaknya ya di kesiswaan itu ada KKN mereka itu ya. Kuliah kerja nyata, tapi bukan kuliah SKN ya, sekolah kerja nyata. Jadi keterampilan-keterampilan yang didapat di sekolah nanti mereka tuangkan di SKN ya. Durasinya 3 hari sampai sepekan tergantung kebutuhan di wilayah yang kita tuju begitu. Nah ini ayah bunda sekalian, dengan seperti ini itu Masya Allah. Jadi anak-anak kita memiliki kemandirian yang begitu luar biasa dengan aktivitas yang terukur dan terprogram, maka anak-anak kita enjoy gitu ya. Artinya tidak merasa berat dalam melaksanakan program-program yang kita gelar, yang karena semua merasakan ketermanfaatannya bagi diri mereka sendiri. Nah, kemudian juga di malam hari setelah mereka itu ada pada maghrib ada kajian kitab ya, ada kajian kitab oleh ustadz-ustadz kita yang mereka mengkaji sebuah kitab kuning begitu ya, atau kitab berbahasa Arab yang tujuannya adalah mereka mengkaji kasanah keislaman melalui membaca kitab yang tersedia oleh kita. Dan itu dipandu oleh ustadz-ustadz kita yang emang berlatar belakang Timur Tengah ya dan pondok pesantren. Mungkin itu ayah bunda sekalian bahwa aktivitas yang dilakukan di Salsabilah Boarding School ini mendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu, kemudian mereka menjadi hamilatul Quran, ya hafal terhadap Al-Quran dengan kesadaran sendiri, bukan keterpaksaan, sehingga motivasi mereka untuk cepat menyelesaikan dan memungkinkan itu menjadi sebuah keniscayaan begitu. Dan yang terakhir ayah bunda sekalian, bahwa Salsabila Boarding School ini merupakan tempat yang luar biasa ya untuk belajar dengan suhu udara yang tidak perlu AC lagi, kemudian kondisi perkebunan teh yang membuat nyaman untuk berpikir jernih ketika belajar dan menghafal Quran, serta mengembangkan karakter mereka, ya, keterampilan mereka, life skill mereka itu begitu luar biasa, dikelilingi oleh pegunungan dan udara yang sejuk, dan tempat yang asri membuat mereka merasa healing setiap harinya begitu. Dan ada kegiatan yang memang di luar pondok, yaitu kita outing. Nah, outingnya ini biasa sesuai dengan tematik yang kita inginkan, ya, terkait dengan program kemandirian, leadership maupun keterampilan lainnya, begitu yang diprogramkan oleh sekolah dan asrama.
Mungkin itu Ayah Bunda, mohon maaf dengan kondisi di perjalanan jadi tidak bisa memegang laptop. Mungkin ini season awal terkait pemaparan bagaimana kegiatan di Salsabila Boarding School ini mampu menjawab dan menuntaskan tantangan bagi orang tua uh, menyekolahkan anak-anaknya di Salsabila Boarding School. Dan kemudian ya SDM kami ya SDM yang terlatih ya para penghafal Quran yang mereka friendly dengan anak-anak sehingga anak-anak merasa ada kakak atau keluarganya yang bisa mereka bertukar pikiran, curhat dan diajak bermain bersama ya terkait dengan bagaimana merefresh mereka dari kesibukan atau kepenatan di dalam belajar di Salsabila Boarding School. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya nanti kita sesi tanya jawab membedah lebih dalam Salsabila Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Suryono yang telah memberikan pemaparannya terkait program ataupun kegiatan yang ada di Salsabila Boarding School, baik itu dari program asrama maupun dari program sekolahnya. Baik Ayah Bunda, sebelum lanjut ke tanya jawab, karena banyak yang baru bergabung juga, mungkin saya akan coba tayangkan kembali video-video tadi agar sebelum nanti Ayah Bunda bertanya bisa lebih mengenal bagaimana kegiatan di Salsabila Boarding School ini. Sebentar ya Ayah Bunda. Kita tonton ulang, mungkin bisa dengan suaranya kalau sekarang.
Baik Ayah Bunda, itu dia cuplikan kegiatan ataupun program yang ada di Salsabila Boarding School. Selanjutnya, karena di kolom chat itu sudah ada beberapa yang bertanya, kita lanjut saja mungkin ya Ustadz untuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan boleh di chat ataupun nanti Mundur bisa. Mundur bisa. Apa namanya Iya. Menggunakan mikrofonnya secara langsung. Mundur. Ya. Baik, kita mulai dari cukup kalau mundur mah. Kita mulai dari pertanyaan Bunda Neng Rohaini yang pertama. Bismillah, bagaimana dengan penjengukan? Dalam jangka waktu berapa anak boleh dijenguk? Ini pertanyaannya terkait penjengukan, Ustadz. Boleh silakan. Baik, terkait dengan penjengukan anak, insya Allah kita boleh dijenguk sebulan sekali. Kemudian juga kita ada pesiar sebulan sekali, begitu. Jadi ada jadwal yang nanti akan ditentukan oleh pihak asrama terkait dengan penjengukan dan pesiar. Begitu Bunda, insya Allah jadwal penjengukan itu sebulan sekali. Ya. Ya, mungkin untuk penjengukan itu untuk perpulangan itu di pekan pertama ya, Pak Ustadz, di pekan pertama, ya, pekan betul. kedua itu jadwal telepon, kemudian pekan ketiga itu boleh dijenguk anandanya, jadi ayah bunda boleh ke asrama, tetapi anandanya tidak bisa dibawa pulang. Kalau dibawa jalan-jalan sekitar Salsabila itu boleh, tapi dalam waktu tertentu gitu, jadi ananda harus kembali ke Salsabila pada pukul berapa misalnya gitu. Kemudian untuk pekan keempat itu adalah jadwal menelpon lagi begitu. Jadi dalam waktu 1 bulan, pekan pertama itu pesiar perpulangan, Anda boleh pulang. Nah, pekan ketiganya itu penjengukan begitu. Semoga menjawab Bunda untuk pertanyaan penjengukan ini. Selanjutnya ada pertanyaan Ustadz, tahun ini yang masuk PTN berapa persen Ustadz, jurusannya apa saja? Ya, terkait dengan PTN, karena kan belum mulai ya, ayah dan bunda, begitu ya. Belum mulai, jadi belum bisa kita informasikan, karena baru mulai UTBK itu di tanggal 23 April kalau tidak salah. Jadi nanti setelah 23 April, pengumumannya ya kita lihat sesuai dengan pengumuman yang diumumkan oleh pemerintah. Jadi kita belum menginformasikan capaian PTN mereka, begitu. Baik, untuk siswi Salsabila masuk PTN apa saja? Sebetulnya karena kami baru akan meluluskan tahun ini ya Ustadz, jadi ya betul. Ya, belum ada lulusan, baru tahun ini insya Allah kami akan meluluskan angkatan pertama, begitu ayah bunda.
Mohon doanya karena bulan Mei, betul tadi tanggal 23 itu Ananda kelas 12 itu akan melaksanakan, kalau sekarang namanya SNBT, Iya. Les Perguruan Tinggi Negeri ya, begitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, eh, apakah ada pilihan pembiayaan Ustadz dan apakah ada kuota gratis untuk anak yatim? Begitu. Iya, terkait dengan pembiayaan, ya, bahwa pembiayaan nanti ada pembiayaan reguler, begitu ya. Ada pembiayaan reguler yang kita bagi tiga kategori. Kategori pertama yang mereka daftar di bulan September sampai di bulan Februari. Itu dia terkena uang pendaftaran 13 juta rupiah. Kemudian yang daftar di Februari sampai bulan April ini itu kena 14 juta rupiah. Dan nanti yang daftar di bulan Mei sampai bulan Juni itu mereka kena di angka 16 juta rupiah. Jadi kita memberikan kepada potongan ya yang di awal-awal karena dari keseriusan dan lain sebagainya, maka kita berikan potongan untuk masuk di Salsabila Boarding School. Dan kemudian yang kedua ada jalur prestasi. Ya. Nah, jalur prestasi apa saja prestasi yang bisa mereka mendapatkan potongan begitu ya. Misal juara kabupaten, nanti mereka terkena potongan 25% biaya masuk. Provinsi nanti mereka mendapat potongan sekitar 35%. Dan yang tingkat nasional bisa sampai 50% begitu untuk masuk di Salsabila Boarding School ini. Dan untuk anak yatim bagaimana? Nah, untuk di tahun ketiga ini ya kita belum, ya kecuali nanti anak yatim yang memiliki prestasi begitu ya, itu mendapatkan potongan sampai 50%. Gitu ayah bunda sekalian. Iya. Ya, untuk yatim, jika ada prestasi, begitu ya Pak, atau mungkin ada Betul. hafalan, insya Allah nanti ada beasiswanya gitu. Untuk potongannya berapa persen, atau mungkin apakah gratis atau tidak, itu nanti akan diinformasikan setelah ayah bunda atau anandanya tes, kemudian ayah bunda melakukan wawancara dengan pihak manajemen. Di sana nanti ada obrolan terkait biaya, begitu ya Ustadz? Betul, nanti di kemampuannya berapa. Ya, betul. Selanjutnya ini pertanyaan terkait kitab kuning. Kitab kuning apa yang dikaji di Salsabila, Ustadz? Begitu pertanyaannya. Iya, untuk kitab kuning ya seperti Safina ya dan sejenisnya ya untuk itu biasa untuk anak-anak kita yaitu kitab-kitab fikih klasik yang biasa di ini kan di pesantren begitu. Ya. Untuk kajian kitab ini biasanya ada dalam satu pekan itu ada satu kali gitu. Jadi Ya. ada ananda yang belajar pekan ini kitab kuning, ada yang belajar tafsir Quran. Jadi setiap pekannya berganti-ganti begitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, eh, apakah sekiranya ada tempat bermalam bagi wali santri yang ingin menjenguk dari luar Jawa Barat begitu? Insya Allah ada guest house begitu ya, yang mungkin harganya terjangkau. Kalaupun nanti tidak, sementara memang kita sedang pembangunan begitu ya. Mudah-mudahan bisa tersedia ketika memang orang tua tidak memiliki kemampuan begitu ya. Ada tempat yang bisa dijadikan untuk menginap. Kalaupun ada juga ada guest house yang insya Allah terjangkau dan murah untuk disediakan oleh untuk orang tua yang jauh begitu.
Betul. Sebetulnya kami juga ada apa namanya kerjasama mungkin dengan beberapa Iya. village di Ciater. Nah, kami kadang kalau bundanya menginfokan langsung, bertanya langsung, bisa kami informasikan. Kadang ada diskonnya juga untuk wali santri dari Salsabila, begitu Bunda. Mungkin nanti kalau Bunda ingin mencari tempat untuk bermalam, bisa ke ustazahnya dikonsultasikan begitu, minta dicarikan juga bisa begitu. Iya, insya Allah akan dibantu Bunda. Ya. Selanjutnya, eh, jadwal pendaftaran dibuka kapan dan apa ada ujiannya? Anak saya sekarang masih kelas 5, tahun depan baru kelas 6. Apa yang sebaiknya dipersiapkan untuk ujian masuk ke pesantren Salsabila? Dalam satu angkatan ada berapa siswa yang diterima, berapa kelas, satu kelas ada berapa siswa. Oh iya, jadi ini anandanya masih kelas 5 Ustadz, apa saja yang perlu disiapkan, kemudian ada berapa dalam satu angkatan yang diterima itu. Iya, baik terkait pendaftaran, jadwal pendaftaran biasanya kami di bulan September, bulan Oktober, begitu untuk pendaftaran siswa baru. Ya, untuk siswa baru di bulan September atau Oktober. Kemudian terkait dengan jumlah kelas, ya kita untuk sementara memang hanya membuka setiap level jenjang itu 30 santri begitu. Jadi 30 santri ketika sudah penuh ya kita tutup begitu. Kayak sekarang untuk SMP sudah kita tutup karena sudah memenuhi kota ya. Dan kalau untuk kelas 5 ada 2, bisa daftar tahun depan, bisa daftar sekarang. Dia sistemnya inden namanya, ya sistem inden. Artinya dia masuk dengan biaya sekarang, bukan biaya di tahun yang akan datang. Ya. Dan bagaimana? Apakah dites? Ya, kami tes, tapi tesnya bukan tes terkait dengan kemampuan, ya tes untuk seleksi untuk diseleksi. Mas, jadi semua tes itu kita untuk placement test, artinya kita menilai anak-anak tes kemampuan bahasanya sampai mana, kemampuan matematikanya sampai mana, kemudian kemampuan Al-Qur'annya sampai mana, biar nanti ketika masuk Salsabila kita sudah punya peta begitu, peta kemampuan dari anak-anak kita. Sehingga program yang dibuat adalah sesuai dengan nanti di awal ada istilahnya matrikulasi atau pendampingan untuk anak-anak bisa mencapai kemampuan standar yang harus dimiliki oleh setiap santri yang belum bisa memenuhi standarnya. Jadi gitu Bunda, jadi kita untuk melihat kondisi kemampuan siswa sampai mana. Jadi kalau nanti di kemampuan Al-Qur'annya ternyata baru sampai tahsin, maka nanti dia akan dikelompokkan di kelas tahsin. Tapi kalau yang, wah kemampuan Al-Qurannya sudah bagus, sudah bisa masuk ke kelas tahfiz, maka dia masuk ke kelas tahfiz. Nah di kelas tahfiz juga nanti ada kelas takhusus. Apa tuh kelas takhusus? Yaitu kelas yang dia kemampuan anak tahfiznya lebih cepat, maka dia ada kemampuan menyelesaikan 30 juz dengan waktu yang kita targetkan. Dan itu bisa dilihat dari tes kemampuan ketika daftar di Salsabila Boarding School ini. Terus gimana untuk menyiapkan anak saya? Ya, yang pertama ya siapkan untuk kemampuan baca Qur'annya sehingga nanti ketika masuk bisa langsung masuk kelas tahfiz. Ya kalaupun nanti kemampuannya emang tidak bisa ya nanti kita di kelas tahsin dulu. Ya kurang lebih 3 bulan sampai 1 semester sesuai dengan kemampuan anak-anak begitu ya. Kalau 1 bulan sudah bisa, mereka bisa masuk kelas tahfiz. Jadi nanti pembelajarannya sesuai dengan kemampuan dari anak-anak kita. Begitu ayah bunda sekalian. Ya, kemudian persiapan yang berikutnya apa? Ya, terus ikuti kegiatan belajar di sekolah. Insya Allah ketika kegiatan belajar di sekolah itu mampu bisa mengikuti atas kemampuan akademik maupun kemampuan tahfiznya untuk persiapan
belajar di Salsabila Boarding School. Mungkin itu ayah bunda sekalian. Baik, betul Ayah Bunda mungkin untuk anandanya yang masih belum kelas 6, kelas 5, kelas 4 itu sebetulnya bisa didaftarkan dari sekarang ya Ustadz, itu namanya pendaftar inden. Dan untuk pendaftar inden itu akan Webinar. mendapatkan biaya sesuai tahun ini, begitu. Itu kelebihan dari pendaftar inden. Selanjutnya, untuk informasi, tes yang dilaksanakan untuk Ananda itu ada 3 ya Bunda. Yang pertama itu ada tes akademik, seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Ustadz Suryono. Ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya juga ada gitu. Mata pelajaran dasar. Selanjutnya ada tes wawancara. Dan yang ketiga itu ada tes tahfiz. Nah, ketika tes tahfiz itu eh, beda-beda, ada yang anandanya mungkin sudah lancar atau sudah ada hafalannya. Nanti setelah masuk di Salsabila juga akan ada tesnya lagi oleh ustazahnya untuk pengelompokan apakah anandanya masuk ke tahsin terlebih dahulu atau masuk ke program yang reguler atau ke tahosus begitu. Selanjutnya, ini ada pertanyaan, Ustadz, untuk biaya 1.600.000 itu sudah semua termasuk eskul atau belum? Iya, ayah bunda sekalian, alhamdulillah untuk pembiayaan 1.600.000 itu sudah include semua kecuali seragam eskul ya Iya, betul. dan peralatan eskul yang sifatnya pribadi. Kalau yang sifatnya grouping, keperluan kelompok besar itu sekolah yang sudah menyiapkan. Jadi 1.600.000 itu sudah include ada laundrynya, ada asrama dan makannya serta SPP sekolah. Dan kegiatan-kegiatan lainnya tidak dipungut. Itu sudah pure semua menjadi biaya kegiatan dalam setiap event yang kita lakukan. Ya, hatta kita misalnya ada outing ke rumah sakit atau ghost to kampus itu sudah tidak dipungut biaya lagi. Anak-anak tinggal membawa keperluan pribadinya saja. Iya, Begitu. betul. Untuk 1.600.000 itu, jadi ayah bunda sudah include, sudah termasuk program sekolah, goes to kampus, goes to hospital, kunjungan-kunjungan itu sudah tidak mengeluarkan biaya lagi selain biaya pribadi, mungkin uang jajan dan lain sebagainya, begitu. Kemudian untuk ekskul juga sama, jika itu kebutuhan yang dibutuhkan untuk grup itu dari sekolah, tetapi mungkin jika ada biaya tambahan seperti seragam itu dari anandanya, begitu. Selanjutnya pertanyaan terkait orientasi kedokteran. Kalau Salsabila kan sekolah dengan orientasi kedokteran, tapi andai kata ternyata tidak bisa kuliah kedokteran karena terkendala biaya, apakah bisa ambil jurusan lain? Terus apa bedanya SMP dan SMA Salsabila yang orientasi kedokteran dengan SMP dan SMA biasa? Mungkin dengan SMP dan SMA sekolah lain yang umum begitu. Iya. Baik Kak Ibu Nanda, inilah daya tarik tersendiri di Salsabila Boarding School ini. Memang tagline-nya adalah menyiapkan calon dokter. Namun itu menjadi sebuah tagline yang kewajiban kami bagi anak-anak yang memang mau masuk ke kedokteran, maka kami siapkan dari SMP maupun SMA. Apa bedanya begitu ya? Sebelum kita menjawab, bisa nggak ke jurusan yang lain? Tentu bisa. Apa bedanya? Ya bedanya memang eh, kita memang fokus di satu titik, tapi dari fokus satu titik ke kedokteran itu mereka bisa tembus ke PTN lainnya selain jurusan kedokteran. Karena yang kami siapkan ya bedanya dengan sekolah lain, mereka itu pembelajarannya itu hampir semua mata pelajaran diampuh oleh anak-anak didiknya begitu. Nah di Salsabila kita fokuskan memang di eksakta, ya matematika, fisika, kimia, dan biologi. Itu yang dikuatkannya, ditambah dengan bahasa sebagai ilmu alat, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Arab. Dia sebagai ilmu alat untuk literasi. Ya anak bisa kuat dalam mentelaah literasi-literasi
yang mendukung jurusan yang akan diampu oleh anak-anak ke depannya. Begitu Ayah Bunda, kan kalau di sekolah-sekolah lain semua mata pelajaran dibebankan kepada anak. Ya kalau kita memang diutamakan di pembelajaran eksakta, karena dengan pembelajaran eksakta itu anak-anak bisa mampu berpikir lebih keras, lebih tajam, dan lebih kritis dalam memahami pembelajaran-pembelajaran yang lebih mudah gitu ya, seperti menghafal dan lain sebagainya. Itu keunggulannya begitu. Jadi fokus anak-anak itu kemampuan matematikanya diasah. Maka kita punya program analisa kelemahan anak-anak terkait dengan matematika. Oh, ternyata dia punya kekurangan di pecahan. Maka diselesaikan dulu penyakitnya sehingga nanti dia bisa mengikuti secara keseluruhan dari kemampuan matematikanya. Jadi seperti itu Ayah Bunda kelebihannya. Jadi kan selama ini anak-anak takut gitu ya ketika matematika dianggap sulit dan lain sebagainya. Sebenarnya sulitnya itu karena ada kemampuan dasar yang mereka belum selesai, kemudian mendapatkan beban baru materi yang begitu sulit begitu sehingga mereka tidak bisa mengikuti. Nah, di Salsabila Boarding School ini ada anak yang belum bisa perkalian, maka itu dituntaskan dulu perkaliannya ya dengan kita pendampingan khusus klinik belajar untuk anak-anak seperti ini biar mereka bisa eksis mengikuti pembelajaran secara keseluruhan. Dan untuk anak-anak yang mantap itu diberi yang memiliki kelebihan, mereka ada kelas pemantapan ya sehingga mereka bisa lebih leading. Dan anak-anak yang pemantapan ini biasanya menjadi coaching bagi teman-temannya yang masih kesulitan begitu. Jadi kita menyiapkan coaching untuk anak-anak yang sudah bagus begitu ya. Nanti gurunya hanya memberikan coaching kepada anak bagaimana pendekatan, bagaimana pola pembelajaran untuk bisa diterima oleh teman sebayanya. Jadi seperti itu untuk terkait dengan kenapa perbedaannya dengan sekolah umum kita memang lebih menekankan eksaktanya yang mereka itu dengan kalau dulu kan kita ya masa-masa kita anak IPA itu bisa masuk IPS dan lain sebagainya. Nah itu salah satu kuncinya itu. Jadi ketika ini sudah sukses maka dia akan mudah bisa masuk ke teknik, bisa masuk ke perawatan, bisa masuk ke farmasi, bisa masuk ke manajemen dan lain sebagainya. Karena ilmu dasarnya sudah kita kuatkan sebagai jalan mereka menguasai ilmu-ilmu yang lain. Jadi ketika dasarnya kuat, maka jurusan apapun yang mereka tuju, insya Allah akan mereka dapati. Dan salah satu kelebihannya juga nanti ada program bagaimana memilih prodi jurusan yang tepat sesuai dengan kemampuan santri-santri kita. Ya kita arahkan karena kita sudah punya resource-nya sehingga anak-anak bisa berpikir lebih jernih lagi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi ayah dan bunda insya Allah tidak perlu khawatir ketika masuk ke Salsabila, insya Allah apapun jurusan yang diampu kita akan dampingi. Kenapa kita cuma muridnya sedikit? Tujuannya itu, biar kita bisa mengontrol, oh kemampuan anak ini nggak pas nih untuk masuk kedokteran. Maka kita gali kemampuan lain yang dia bisa masuk ke jurusan yang tepat sesuai dengan passion dan kemampuan santri-santri kita. Begitu ayah bunda sekalian. Baik, Ustadz, ini juga ada pertanyaan terkait daya tarik dari Salsabila, sesuai juga dengan tagline-nya, yaitu calon dokter Hafizoh. Ada yang bertanya, apa maksud sekolah calon dokter Hafiz Quran ini? Begitu, Ustaz. Iya, apa sih? Ya ini tagline yang memang luar biasa, memiliki daya tarik yang luar biasa. Ya artinya kita menyiapkan calon dokter. Calon dokter di sini adalah menyiapkan anak-anak bisa meraih cita-citanya sebagai dokter dengan mereka bisa tembus melalui seleksi PTN, baik nanti seleksinya ada seleksi SBMPTN, kemudian ada seleksi undangan, ya nanti kan ada undangan karena beberapa kampus ada undangan untuk masuk ke kedokteran itu melalui jalur tahfiz seperti UNS Solo, kemudian UI, ya, kemudian Universitas Jambi itu menggunakan jalur tahfiz begitu.
Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan anak-anak untuk bisa meraih, khususnya yang untuk kedokteran ya, dan untuk yang tidak kedokteran insya Allah juga bisa begitu. Nanti guru BK kami itu akan menelusuri minat dan bakat mereka, passion mereka, kemampuan mereka, mana yang tepat untuk masuk jurusan yang tepat sesuai dengan kemampuan, passion, dan bakat mereka. Seperti itu ayah bunda sekalian. Nah, kenapa tahfiz? Karena tahfiz ini ya kita mengikuti ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, ya mendidik anak itu sebelum menguasai ilmu pengetahuan yang lain, mereka menguasai Al-Quran. Karena ketika dia sudah hafal hafalan Al-Quran, untuk menghafal ilmu yang lain itu lebih mudah begitu. Ya, kita lihat kan Imam Syafi'i hafal umur 7 tahun. Kemudian beliau jadi ahli fikih di usia 10 tahun. Ibnu Sina hafal Quran sama di usia 7 tahun. Kemudian dia suka dengan kedokteran, maka dia jadi ahli kedokteran, selain juga ahli fikih juga, begitu. Nah, kita berkaca dari sana, maka bekal utama mereka adalah hafal Quran sebagai basic dari ilmu pengetahuan seluruhnya. Sehingga nanti mereka akan mudah ketika mereka sudah menguasai Al-Quran, insya Allah akan mudah menguasai ilmu-ilmu yang lain. Mungkin itu ayah bunda sekalian, begitu ya. Selain itu juga mereka kita arahkan yang menjadi dokter yang hafidho itu biar terjaga motivasi mereka, visi mereka menjadi dokter bukan sekedar untuk kemakmuran diri, begitu, tapi juga untuk menolong orang lain yang nilainya begitu luar biasa secara ukhrawi. Mungkin begitu ayah bunda sekalian. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terkait pembelajaran fikih di Salsabila itu dalam 1 minggu ada berapa kali diajarkannya? Ya, untuk pembelajaran fikih sepekan sekali itu ada 2. Yang pertama mengkaji kitab kuning, yaitu kitab Syafi'atun Najah ya. Kemudian yang kedua dengan pelajaran reguler, yaitu biasanya dasarnya fikih sunnah karangan Dr. Said Sabik, yang dia mengenalkan semua mazhab begitu. Kalau di fikih sunnah itu dia mengenalkan semua mazhab, ya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Hanafi dan Hambali. Sehingga anak-anak tidak menjadi pribadi yang merasa benar sendiri. Ya ketika melihat di masyarakat, oh itu ajaran mengikuti Imam Hambali, oh itu mengikuti Imam Hanafi, oh ini mengikuti Imam Ahmad dan seterusnya. Ya, jadi mereka memiliki wawasan fikih yang luas, yang sehingga tidak mudah untuk membid'ahi orang, kemudian mentafkirin orang gitu. Mereka menjadi orang yang bijak dalam melihat khasanah keberagaman umat Islam. Mungkin itu ayah bunda sekalian, ya jadi fikih reguler itu ada di kelas, kemudian nanti ada kajian kitab Syafi'atun Najah oleh ustadz yang memang mengampuh kitab itu. Ya. Betul, untuk di Salsabila jadi ada 2 programnya untuk pembelajaran fikih. Yang pertama, fikih itu memang masuk ke mata pelajaran Ayah Bunda begitu. Jadi Ananda nanti akan belajar fikih di sekolah dan juga di luar sekolah itu untuk program tambahannya begitu. Selanjutnya ada pertanyaan terkait biaya masuk SMP dan SMA, kemudian SPP bulanannya berapa, kemudian jika mempunyai hafalan 10 juz atau mungkin ada yang 15 juz, 5 juz, apakah akan mendapatkan potongan atau diskon, dan apakah ada program pengabdian di Salsabila, begitu Ustaz. Ya Alhamdulillah ya bunda sekalian, jadi nanti para pendaftar yang sudah hafal Quran 10 juz, 15 juz, nanti ada kebijakan. Ya nanti di wawancara orang tua yang kita akan, itu spesial ya, spesial potongan, nanti ada di wawancara, ayah dan bunda akan kita wawancarai, kemudian kemampuannya berapa dan lain sebagainya. Nanti kita analisa dapat berapakah potongannya begitu. Insya Allah potongannya ya menarik ya untuk meringankan ayah bunda yang memiliki anak-anak punya hafalan 10 juz, 15 juz, apalagi sampai 30 juz. Ya.
Mungkin memang di tahun pertama kita yang 30 juz kita gratiskan total begitu. Tapi dengan kondisi saat ini kami baru ya kebijakan kami ada potongan spesial nanti untuk anak-anak yang memiliki kemampuan hafalan Quran yang nanti kita prosesnya diwawancara karena masing-masing orang berbeda-beda. Begitu. Selanjutnya ada pertanyaan, untuk lulusan tahun ini apakah anak-anak diarahkan semuanya mengambil jurusan kedokteran di perguruan tinggi begitu? Oh iya, kebetulan untuk tahun ini yang mengambil kedokteran hanya 2 atau 3 begitu ya. Selebihnya ada yang dia ke teknik Tek, ya. geodasi, kemudian ada yang masuk ke siber begitu ya, sandi negara. Nah itu tadi kita arahkan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Ya, ketika kedokteran juga kita arahkan. Ya, kan kita sudah tahu anak-anak kita ini kita sudah tahu kemampuannya, maka kita arahkan ke universitas yang mungkin dia bisa masuk ke jurusan yang dia ampuh gitu. Jadi macam-macam, kalau ayah bunda bisa survei ke Salsabila itu ada ya, ada cita-cita anak mau masuk ke kampus mana. Jadi tidak semuanya ke kedokteran. Kalau tidak salah ada 3 atau 4 anak gitu ya yang mau masuk ke dalam kedokteran. Sisanya macam-macam. Ya. Begitu ayah bunda, tahun ini memang sekitar 3 atau 4 anak yang berminat ke kedokteran. Jadi kembali lagi ke tagline-nya, sebetulnya tagline-nya itu adalah calon profesional dan calon dokter hafizoh. Jadi ketika anandanya memang tidak ingin ke kedokteran pun tetap kami dukung gitu. Asal yang penting anandanya tetap menjadi profesional gitu, ahli di bidangnya begitu. Selanjutnya, apakah santri sekolah Salsabila menerima pindahan dan bagaimana untuk akreditasinya sekarang, Ustaz? Iya, insya Allah Salsabila menerima pindahan begitu ya, ketika memang ada kursi yang kosong. Tapi untuk tahun ini insya Allah kita menerima pindahan. Dan bagaimana akreditasinya ya, kita sedang menunggu proses undangan akreditasi dari Dinas Pendidikan begitu. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa akreditasi. Jadi untuk nilainya seperti apa, dari pengalaman kami ya, saya sebagai konsultan dan manajemen menangani ada 5 sekolah ya, termasuk Ashifa Boarding School begitu ya. Itu saya sebagai ketua akreditasi di Ashifa, alhamdulillah nilainya A sampai saat ini begitu ya. Jadi kemudian di jam-jam Shifa Boarding School di Subang, di Depok itu juga mendapatkan akreditasi A. Jadi kemudian Al-Bayan juga mendapatkan akreditasi A. Itu sekolah-sekolah yang kami dirikan, yang insya Allah dengan pengalaman itu kita optimis Salsabila juga nanti pas dapat undangan akreditasi mudah-mudahan mendapatkan nilai A sebagaimana sekolah-sekolah yang kami konsultasikan begitu. Baik, selanjutnya terkait pendaftaran, Ustadz mendaftar inden, apakah tesnya sama dengan pendaftar yang tahun ini? Misalkan anandanya mungkin masih kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Apakah tes akademiknya mungkin lebih ke sana, apakah sama begitu, Ustadz? Oh ya, kalau yang kelas 5 nanti lebih ke Al-Qur'annya. Ya kemungkinan juga nanti akan kami buatkan tuh, kalau yang kelas 5 atau kelas 4 kami buatkan program online untuk tahsin dan tahfiz mereka begitu. Sehingga ketika masuk Salsabila mereka sudah siap begitu. Jadi sudah siap tanpa harus mengikuti dari awal begitu, sehingga sudah siap untuk mereka menjadi para muhafiz. Dan nanti kita siapkan bagi anak-anak yang inden, nanti ada tes Al-Quran, tes yang lain paling wawancara saja dengan tes Al-Quran, ya, seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya
Pertanyaan terkait apakah Salsabila itu ada santri putranya? Hmm. Kemudian untuk mendaftar bagi duafa atau yatim ada jalur beasiswa atau tidak? Oke, itu tadi. Iya, tadi yang yatim sudah dijawab ya. Untuk terkait yatim, kita tetap jalurnya jalur reguler dan prestasi. Jadi anak yatim juga nanti lewat jalur prestasi. Apakah ada prestasinya atau tidak, nanti akan kita lihat kebijakannya seperti apa. Begitu. Kemudian Apakah ada putranya? untuk ada putranya, untuk sementara kita fokus di putri terlebih dahulu, begitu. Sampai nanti kondisi tertentu kita baru buka putranya, dan itu insya Allah juga bisa di wilayah yang sama, bisa di wilayah yang berbeda. Karena kita ingin yang model gontor gitu ya, putra dan putrinya itu jauh begitu. Ya doakan saja ayah bunda, mudah-mudahan putranya juga bisa dalam waktu dekat kita membukanya. Tapi untuk tahun ini kita masih konsen di putri terlebih dahulu. Ya, memang sudah ada rencana hanya untuk sampai tahun ini fokusnya ke putrinya terlebih dahulu begitu ya, Ustaz. Selanjutnya untuk buku paket nih Ustadz, apakah dari sekolah atau dari penerbit lain? Iya, kebetulan alhamdulillah kami menerbitkan buku sendiri ya, dan buku-buku kita juga dipakai oleh sekolah di 400 sekolah di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak menggunakan buku dari penerbit lain selain penerbit dari Civil Learning Center begitu. Baik, Seperti itu insya Allah. selanjutnya ini terkait inden juga. Ini Bismillah, semoga dimudahkan niat masukkan anak ke Salsabila, tapi di tahun 2028. Baru lulus anandannya, Masya Allah. Masya Allah, Kira-kira barakah di insya Allah. kira-kira di tahun berapa bisa daftar indennya, Ustadz? Dan pertanyaan besar saya, sesuai tagline menjadi dokter, kebetulan saya berkeinginan melanjutkan pendidikan anak ke Fakultas Kedokteran. Apakah ada garansi atau turut andil pihak Salsabila membantu kami supaya anak bisa diterima jalur terbaik ke Fakultas Kedokteran Negeri? Mohon bantu penjelasannya. Ya, eh, kalau garansi kita nanti kan itu kan terkait dengan kemampuan anak bunda ya. Jadi nanti garansinya begini. eh, Kita lihat passing grade dari kedokteran yang ada di Indonesia, fakultas negeri ya. Nanti dari passing grade itu capaian anak kan kita sudah mulai dari kelas 11 itu sudah sering mengadakan tryout ya, kemampuan anak untuk eh, dia naik poinnya berapa. Karena kayak ke kedokteran UI saja dia di angka 750 poin begitu ya. Nah, nanti kita sarankan tuh dari poin anak. Oh, kamu bisa nih masuk ke kedokteran. Tapi bukan kedokteran UI, Unpad, atau UGM. Tapi di misal di Aceh atau di eh, Unsu di Sumatera begitu. Atau di Bengkulu atau di Sulawesi Utara. Nah, ketika mengikuti saran kita, insya Allah bisa keterima. Tapi kalau maksa Ustaz, saya mau di UI. Ya, bukan mengecilkan anak. Kalau kamu di UI, saingannya begitu luar biasa. Kalau dia sudah sampai di angka 750, baru tuh kita sarankan ke sana. Begitu aja kalau masih di bawah itu kemampuan mereka, kita sarankan ke tempat lain yang passing grade-nya lebih rendah dari UI, dari Unpad, ya dari UGM begitu. Sehingga anak tetap masuk dalam eh, kedokteran perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Kan banyak kan apa orang tua maupun anak-anak kan bergengsi, oh mau ke UI, tapi melihat kemampuannya tidak bisa tuh masuk ke UI begitu. Tapi kalau ngotot ya itu resiko untuk siap bersaing dengan orang-orang yang memang di tryout itu sudah sampai angka 750-an ke atas. Jadi gitu, ayah bunda. Jadi teknis dari kami adalah melihat
kemampuan dan passing grade yang ada di universitas negeri di seluruh Indonesia. Kira-kira nanti kemampuan anak eh, seberapa poinnya, dan poin itu ada di universitas mana, dan itulah yang kita sarankan. Seperti itu ya Bunda, insya Allah tekniknya. Ya, betul. Ya, kalau mengikuti teknik itu insya Allah bisa keterima begitu ya. Betul, karena di kami ada namanya program bimbel untuk dari kelas 11 bahkan sudah ada persiapannya, sudah ada program persiapan masuk PTN. Nah, nanti di bimbel itu ada apa namanya konsultasi terkait penjurusan, bagaimana kenaikan nilai TO-nya, dan ketika nilai TO Ananda poinnya mencapai 500 atau 600, apakah sudah mencapai nilai yang ada di jurusannya atau belum. Nah, begitu. Ketika belum mencapai, nanti akan diarahkan ke universitas lain dengan jurusan yang sama seperti itu. Selanjutnya, untuk masuk SMA itu di bulan apa? Mungkin apa juga yang perlu disiapkan ketika nanti masuk bulan apa? Bulan Juli ya, Pak? September insya Allah. Iya. September. Oh iya. Untuk pendaftarannya. Pendaftarannya kalau untuk masuk ke Salsabila mulai sekolah itu bulan apa? Kemudian Bulan Juli insya Allah. Bulan Juli tanggal 15. tanggal 15, dan persiapannya Bunda untuk persiapan apa yang perlu dibawa, insya Allah nanti secepatnya akan dibuatkan grup ya Ustadz, dan akan di-share di sana apa saja yang perlu dipersiapkan begitu. Betul. Nah, selanjutnya ini banyak yang bertanya terkait biaya Ustadz. Mungkin untuk biaya masuk dan biaya jalur beasiswa juga, mungkin tadi ada yang baru masuk Belum juga, ya. ya. Ya, untuk jalur beasiswa atau jalur prestasi itu nanti ada kategorinya. Tadi ada, kalau dia ada prestasi kabupaten itu sekitar 25%, nanti provinsi 35%, nasional dia di 50% dari biaya masuk. Kan kalau reguler itu kalau daftar di bulan September sampai bulan Februari, dia kita potong sebagai penghargaan kita, orang yang bersungguh-sungguh daftar terlebih dahulu, dia akan kita beri penghargaan hanya membayar 13 juta dari 16 juta seharusnya bayar begitu. Dengan SPP di 1.600.000. Nah, itu yang reguler ya. Nah, nanti tinggal dihitung di sana. Oh, saya punya sertifikat juara kabupaten, saya punya sertifikat, anak saya punya sertifikat juara provinsi, ya, saya punya sertifikat juara nasional. Nah, itu nanti potongannya seperti itu ya, dari 25%, kemudian 35% sampai dengan 50%. Nah, untuk jalur tahfiz itu yang kita berikan beasiswa yaitu 10 juz, 15 juz sampai dengan 30 juz. Nanti seperti apa itu diwawancara ya, diwawancara diberikannya karena dia spesial buat kami untuk nilai-nilai keberkahan yang Allah turunkan bagi penghafal Quran begitu. Maka nanti di sesi wawancara kita jelaskan terkait potongan yang diberikan bagi para penghafal Quran. Baik, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.24, sudah hampir setengah 6. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz terkait pembelajaran tahfiznya bagaimana di Salsabila itu. Iya, untuk pembelajaran tahfiznya dia ada waktu reguler. Ya, waktu reguler itu adalah waktu ba'da subuh sampai pukul 6 lewat ya. Kemudian pukul ba'da asar sampai 17 ya, sampai jam 17. Nah, kalau yang dia takhusus, dia ada waktu-waktu ya, bisa ba'da duhur, bisa ba'da isya, selain dua waktu itu. Karena ada kewajiban mereka menyetornya lebih dari yang lain begitu. Ya, baik. Nah, sistemnya adalah untuk anak-anak yang dia belum mencapai tahfiz dengan sendiri, maka ada proses talaki, yaitu ditalaki oleh ustazahnya untuk menghafal juz 30 untuk bagi, walaupun dia masih membaca Al-Quran, tapi nanti ditalaki di
juz 30 ya. Kalau yang lainnya itu setiap tahun minimal di 3 juz ya. Alhamdulillah murid kita sudah ada yang 30 juz setorannya dan tasmiknya begitu. Itu dalam waktu 1,5 tahun. Jadi eh, ayah dan bunda, ketika memang ayah bunda memasrahkan kepada kita dan anak-anak memiliki kemampuan motivasi yang tinggi dalam menghafal Quran, itu kita akan support eh, sedemikian rupa sehingga mereka bisa mencapai hafal Quran dan mutqin insya Allah begitu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin tadi ada satu yang tertinggal untuk yang 2028 lulusnya itu, apakah bisa daftar dari sekarang atau kapan gitu tepatnya Ustadz? Ya, insya Allah sih bisa daftar dari sekarang karena kan kita tidak tahu nih 2028 nanti nilai uang masuknya berapa begitu ya. Kalau dia daftar sekarang, berarti dia biayanya biaya sekarang. Terus gimana? Insya Allah nanti kita dampingi. Itu kan berarti jaraknya 3 tahun nih ya. Berarti nanti ada pendampingan terkait misalnya waktu liburan eh, bisa eh, try ya, apa sih namanya? Bukan try out ya apa? Percobaan mungkin ya. Ya, percobaan 3 hari eh, mondok di Salsabila bersama kakak-kakak kelasnya begitu. Jadi seperti itu. Boleh nanti pas di tahun menjelang 1 tahun kita ada bimbingan intensif terkait dengan tahsinnya maupun matematikanya begitu. Nah, karena kita sudah punya alat untuk mengukur kelemahan anak-anak matematikanya di mana dan itu kita perbaiki secara online pertemuannya begitu ya, ayah bunda. Jadi kalau mau inden pun dari sekarang berarti biaya sekarang. Tapi kalau nanti 2027 ya pakai biaya 2027. Itu kelebihan dari inden ya. Dia bayarnya pada saat ini dengan biaya sekarang, kemudian juga dapat bimbingan secara cuma-cuma gratis untuk anaknya begitu insya Allah. Ya. Begitu insya Allah cukup ya. Ya, insya Allah cukup. Dan karena ini juga sudah lebih waktunya, sudah hampir lebih setengah jam, kita cukupkan ya Bunda untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terjawab atau tadi terlewat, Ayah Bunda bisa menanyakannya langsung ke nomor admin. Insya Allah Ya, di nanti chat grup. akan dijawab oleh admin ataupun di grup juga insya Allah nanti dijawab. Terkait biaya terutama itu ada nanti admin akan share link terkait biayanya ya Ayah Bunda. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Suryono yang telah memberikan penjelasannya, pemaparannya terkait bagaimana program, kegiatan, dan keseluruhan yang ada di Salsabila itu seperti apa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda. Semoga penjelasan yang diberikan dari kami itu bisa dipahami, kemudian juga bisa memunculkan rasa penasaran yang lebih dari Ayah Bunda untuk Salsabila Boarding School melalui nanti bisa chat adminnya begitu. Mungkin dari Ustadz ada closing statement terlebih dahulu Ustadz sedikit. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita memiliki niat yang baik untuk memperbaiki generasi kita, maka kita siapkan anak kita ke sekolah yang tepat dan insya Allah Salsabila adalah pilihan yang tepat untuk ayah dan bunda untuk bisa menitipkan, mengamanahkan anaknya untuk dididik menjadi orang-orang yang masa depannya bisa mereka capai dengan program-program yang kami berikan. Mudah-mudahan ayah dan bunda dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dan Allah bukakan mata hati kita untuk menyiapkan anak-anak kita untuk investasi masa depan kita yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika anak kita soleh, anak-anak kita jadi penghafal Quran, insya Allah orang tuanya mendapatkan syafaat dari anaknya dan diberikan mahkota kemuliaan bagi para penghuni surga yaitu terkhusus untuk para penghafal Quran. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah penghuni surganya dan terutama adalah mendapatkan mahkota dari anak-anak kita
yang hafal Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ya Bunda, acara pada hari ini, pada sore hari ini telah selesai kita laksanakan. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita mengucap doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC izin pamit undur diri. Sekali lagi Ayah Bunda, apabila ada yang masih ingin ditanyakan boleh di chat secara pribadi ataupun di grup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.